Hai semuanya, jumpa lagi di video praktek bimbingan dan konseling. Nah, di video kali ini saya Rafli akan memaparkan hasil dari wawancara serta observasi terkait dengan mata kuliah praktek konseling 2. Langsung saja nih, kita ke topik utama. Jadi topik utama ini kita akan membahas seputar identifikasi masalah, diagnosis dan prognosis. Nah, di sini saya telah menemukan satu orang konseli, seorang remaja SMA yang kerap menjauhi diri dari lingkungan sosial. Nah, kita langsung saja yuk identifikasi masalah konseli tersebut. Nah, di mana identifikasi masalah ini kami melampirkan identitas konseli. Nah, seperti apa sih konselinya? Ya, jadi nama nama konser ini yakni berinisial MR. Nah, di sini ya seorang laki-laki yang lahir di Gua 24 Juni tahun 2006. Nah, di sini ia tinggal di sekitar rumah saya di Gua. Kemudian dia beragama Islam dan statusnya anak kandung. Nah, di sini yang telah kami observasi adalah adanya hasil wawancara dan observasi, di mana yang berdasarkan apa yang telah saya observasi, yakni MR kerap menarik diri nih dari lingkungan sosialnya. Kemudian ia sulit menolak ajakan permintaan teman. Kemudian ia tidak semangat belajar dalam kesehariannya di sekolah. Nah, sehingga ya, dapat disimpulkan bahwa ia mengalami gangguan psikis ringan. Kemudian pada aspek fisik yang setelah saya amati dan berdasarkan apa yang dilaporkan oleh orang tua maupun guru, berat badannya menurun sebanyak 5 kilo dalam waktu kurun 1 bulan. Nah, sehingga ini merupakan aspek yang cukup serius bagi dirinya sendiri. Nah, kemudian berdasarkan hasil wawancara, yakni subjeknya orang tua, guru dan konseling, hasil mengemukakan bahwa saat ini semangat belajarnya menurun. Bahkan di rumah, ia memilih menyendiri, seperti menyimpan beban pikiran atau tidak ingin bercerita dan meminta tolong kepada siapapun. Nah, di sini pada intinya R berperilaku tidak seperti biasanya. Nah, sehingga kami diagnosis nih, ia memiliki kesulitan bahwa kesulitannya itu terkait dengan hubungan dengan teman sebayanya. Ia bertingkah pasif dan memilih menyendiri, sehingga mempengaruhi beberapa aspek, seperti aspek psikis maupun fisik. Kemudian kondisi pemicunya, karena ada masalah di lingkungan sosialnya. Nah, dan tidak memperoleh pemecahan masalah, sehingga ia memilih pasif dalam berhubungan dengan teman sebayanya. Nah, sehingga kita perlu mengetahui dulu nih latar kehidupan dari si R ini. Jadi konseli ini atau R pada dasarnya merupakan siswa yang rajin dan baik hati kepada setiap temannya. Namun, kemungkinan perbuatan pasif yang dilakukan konseli membuatnya dimanfaatkan sehingga dapat berujung nih ia mengira bahwa ia akan dirundung ketika ia menolak ajakan temannya. Nah, sumber masalahnya di sini ada 3, yakni sosial, psikis, dan fisiknya. Nah, di sini sehingga kami dapat simpulkan sumber masalah ini sikap pasif dan tidak tegas pada beberapa permintaan dan ajakan, sehingga mempengaruhi ketiga aspek masalah ini. Nah, berdasarkan hasil diagnosa nih, berdasarkan hasil diagnosis analisis A, B, C, saya telah menguraikan, yakni activity event-nya itu adanya perundungan secara langsung dari beberapa aspek sosial konseling. Sehingga konseling merasa berkeyakinan nih untuk dijauhi atau diserang jika menolak permintaan atau ajakan dari temannya. Sehingga konsekuensinya itu terjadi gangguan mental, semangat belajar menurun, hubungan sosial terganggu, dan memberi dampak yang berat bagi diri konseling seperti stres, depresi, dan gangguan lainnya. Sehingga saya menyimpulkan suatu prognosis berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta gambaran diagnosis, maka konseli yang dianggap kurang asertif dan memilih pasif ini karena cara pandangnya beranggapan sebaliknya dengan realita atau ekspektasi yang menjadi belenggu bagi dirinya sendiri. Sehingga menyebabkan adanya gangguan yang cukup berkepanjangan yang mesti diselesaikan. Sehingga strategi intervensi yang saya kemukakan ada 2 nih, yakni rekonstruksi kognitif CR ini sehingga dia dapat menjadi pribadi yang asertif dan positif, kemudian
melalui pendekatan intervensi postmodern, yakni Miracle Question. Nah, di sini Miracle Question akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ajaib seputar eh, pemikiran-pemikiran yang dapat diputarbalikkan ke arah yang lebih positif. Nah, sehingga demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.